Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. SMP Negeri 2 Yahukimo terbakar. Tak terima keluarganya ditangkap polisi, warga merusak pos polisi di Manokwari. Kelompok kriminal bersenjata kirim surat melalui pilot asing yang mendarat di distrik Jila. SMP Negeri 2 Dekai di Kabupaten Yahukimo Sabtu lalu terbakar. Kebakaran diketahui ketika polisi sedang melakukan patroli pada pukul 1:30 dini hari. Berdasarkan informasi dari warga, polisi langsung bergerak ke lokasi kebakaran, namun api sudah membesar dan sulit dipadamkan. Upaya pemadaman tidak berhasil karena fasilitas yang tidak memadai. Bangunan sekolah akhirnya luluh lantak terbakar. Polisi juga sudah meminta keterangan 2 orang saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Yahukimo sudah merespon dan melaksanakan olah TKP terkait dengan kasus terbakarnya sekolahan SMP Negeri 2 Dekai. Jadi peristiwa itu terjadi pada hari Kamis dini hari tanggal 16 Maret pukul 01.35. Sebelumnya dari pihak kepolisian sudah melaksanakan patroli gabungan bersama dengan rekan TNI. Kita patroli ke beberapa perumahan, lingkungan rumah dan beberapa sekolahan. Anggota kami melaksanakan patroli di sekolah-sekolah termasuk SMP Negeri 2. Jadi pelaksanaan patroli mulai dari pukul 8 sampai pukul 1.15 dini hari. Kemudian pada saat anggota sudah selesai patroli konsolidasi, sekitar pukul 1.35 mendapatkan laporan dari masyarakat penjagaan Polres bahwasanya ada kebakaran api di sekolah SMP Negeri 2. Jadi upaya yang sudah kami lakukan segera merespon dari petugas piket ke TKP, namun pada saat di tempat lokasi kejadian api sudah membesar. Saat ini peristiwa tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Polres Kepolisian Resort Yahukimo. Kebakaran juga terjadi di Jalan Danau Tigi, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 3 petak rumah di kawasan padat penduduk terbakar sehingga membuat panik warga. Diduga api disebabkan karena korsleting listrik di salah satu rumah. Mereka berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya karena khawatir api merambat ke rumah lain. Pemadam kebakaran dan polisi serta warga membantu memadamkan api, namun rumah sudah keburu hangus dilalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saya keluar, saya lihat di sebelah ada asap. Saya tidak tahu itu asap emangnya dari mana itu api, tidak tahu dari mana. Cuman itu saya keluar saya cuma bisa ambil kain saja, saya tidak bisa ambil yang lain-lain lagi. Di posisi rumah sebelah yang terbakar? Rumah sebelah, sempat juga suami itu ambil air, tapi kan pakai gayung kecil jadi mesiram yang tidak bisa, angin kan kuat. Rumah yang awal terbakar ini? Iya, kita tidak tahu awal terbakar, pokoknya dia di bagian belakang. Di bagian sebelah kiri kita punya rumah. Ibu punya rumah habis? Saya punya rumah kamarnya. Kamarnya kalau ini yang habis. Satu rumah habis sama ada korban satu lagi. Ada juga satu adik. Itu kira-kira berapa rumah Ibu yang terbakar? Ada 3. Oh, tidak tahu kalau yang bagian belakang kita tidak tahu, cuma yang bagian kita bagian sini 3 yang kena. Kalau saya habis sama ya habis. Api akhirnya padam sekitar 1 jam kemudian dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Igo dan Topan melaporkan dari Yahukimo dan Sorong. Sekelompok orang bertindak anarkis merusak pos polisi Wariori Manokwari Sabtu lalu. Selain merusak, mereka juga memblokade jalan dengan membakar ban bekas di tengah jalan Yosudarso. Kejadian ini menyebabkan kaca jendela pos polisi pecah dan arus lalu lintas di kota Manokwari sempat terganggu. Aparat gabungan dari Polresta Manokwari dan Brimob Polda Papua Barat diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan suasana.
Setelah bernegosiasi, akhirnya masa mundur dan lalu lintas kembali normal. Perusakan dipicu penangkapan 2 warga oleh aparat. Rupanya pihak keluarga tidak terima lalu mereka mengamuk dan melakukan perusakan. Katanya penangkapannya tidak sesuai prosedur atau seperti apa? Kalau sesuai dan tidak sesuai prosedur sudah ada jalurnya ya. Kemana arahnya, hanya perbuatan anarkis tetap kita tidak toleransi. Apapun alasannya, perbuatan anarkis tetap kita tidak akan. Berarti pemulangan ini kaitannya dengan penangkapan kemarin yang 2 orang itu kan? Menurut keterangan masyarakat tadi ya ada keterkaitan. Dan kalau kaitannya dengan apa pengerusakan pos ini, Mereka tidak puas lah, atau tidak mau lah karena yang ditangkap. Anaknya ya, ada 2 orang yang komandannya yang ditangkap. Himbauan dulu dan masyarakat untuk tidak melakukan Agar diharapkan untuk tidak melakukan tindakan anarkis ya. Apabila melakukan kesalahan atau apa, silakan itu oleh jalurnya. Kalau perbuatan anarkis dilaksanakan ya kita tidak ada masalah. Ditelusuri, tapi kalau masalah penanganan kasusnya nanti bisa konfirmasi ke kantor itu. Tapi saat ini situasi sudah aman kan ya? Situasi sudah aman. Pasca kejadian, situasi di Manokwari, Papua Barat sudah berangsur normal dan masyarakat sudah bisa beraktivitas kembali. Namun polisi masih berjaga-jaga di lokasi untuk memastikan kondisi keamanan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Masalah uang yang kami pikir, tapi masalah pelayanan. Sejumlah dokter dan tenaga medis Sabtu lalu berunjuk rasa dengan menggelar orasi di depan pintu masuk RSUD JP Wanane Sorong. Mereka berunjuk rasa menuntut direktur rumah sakit segera diganti. Menurut mereka, manajemen rumah sakit saat ini semakin buruk dan carut-marut, antara lain banyak fasilitas yang rusak dan keterlambatan pembayaran gaji. Menurut mereka, bobroknya manajemen rumah sakit disebabkan karena kepemimpinan yang tidak profesional. Mereka meminta pemerintah segera mengganti direktur rumah sakit. Para dokter dan tenaga medis melaporkan hal tersebut ke Bupati Sorong, namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan. Bentuk kekecewaan kita dan sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap pasien, terhadap pelayanan yang selama ini tidak bisa dikerjakan dengan baik. Padahal itu ada semua di tempat ini. Semuanya ada, dokternya ada, alatnya ada. Dan selama beliau naik selama 2 tahun itu tidak dikerjakan. Contohnya ya, ada spesialis patologi anatomi, ada spesialis jantung atau spesialis yang lain seperti spesialis radiologi dan lain. Ada alat mamografi, ada alat hemodialisa cuci darah, kemudian alat transfusi darah, infertilitas untuk inseminasi, terus kemudian alat-alat yang lain juga banyak, tapi tidak bisa dikerjakan. Beliau selama memimpin selama 2 tahun ini, kemudian kita tidak lakukan dengan baik. Artinya apa? Kita sebagai dokter ini kita merasa bahwa kompetensi kita itu tidak bisa kita kembangkan dengan baik, karena direktur hanya tidak mau menjalankan yang namanya tarif rumah sakit, dan itu sudah beliau sendiri yang cabut tim tarif tahun lalu, pada April tahun lalu, dan itu dampaknya adalah pelayanan tidak bisa jalan dengan baik. Kemudian aspirasi ini kita sudah sampaikan pada saat rapat-rapat di dalam komite medik. Jadi saya sendiri juga mewakili dari komite medik, teman-teman dari sebagai ketua komite medik, sebagai sekretaris. Itu kita sudah sampaikan di dalam forum komite medik, di dalam rapat-rapat kita sampaikan kepada pimpinan juga. Selama 2 tahun ini, sampai juga terakhir tahun lalu kita juga sudah sampaikan sekitar bulan November, kita sudah sampaikan ke pemerintah daerah. Waktu itu Pak PJ minta untuk kita membuat telah lengkap tentang apa yang ada dalam rumah sakit ini, dan kita sudah buat pada saat itu. Gaji saya belum dibayar, insentif belum dibayar. Kasus yang menimpa RSUD Wanane Sorong merupakan potret buruknya pelayanan kesehatan di tanah Papua. Kesejahteraan tenaga medis masih kurang, gaji mereka kecil dan sering terlambat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Nasional dan Mahkamah Institusi di internasional. Kelompok kriminal bersenjata menitipkan surat kepada pilot Susi Air di lapangan terbang distrik Jila, Timika.
Pesawat tersebut membawa penumpang dan berencana kembali dari distrik Jila ke kota Timika. Kapolres Mimika AKBP Igede Putra membenarkan kejadian tersebut. Namun Kapolres Mimika belum bisa memastikan apakah benar surat tersebut ditulis KKB karena saat ini kepolisian tengah melakukan penyelidikan. Kejadian kemarin, jadi memang ada yang menitipkan surat. Dan surat itu sementara sudah kita dalami, termasuk juga pilot, ya sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Karena masih kita lakukan pendalaman, apakah itu memang kelompok yang di Timika atau kelompok dari luar Timika yang mungkin melintas di Timika, sementara masih dalam proses pendalaman kami. Jadi untuk peningkatan kesiapsiagaan personil itu sudah kita laksanakan. Berkaitan dengan titik-titik ataupun informasi yang beredar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mereka, itu kita sudah lakukan langkah-langkah antisipasi. Surat tersebut berisi permintaan KKB namun tidak diketahui pada siapa ditujukan. Dalam surat berkop Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, KKB menulis akan terus berjuang hingga hari kiamat bila permintaan mereka tidak dipenuhi. Hingga saat ini KKB pimpinan Egyanus Kogoya masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Tim negosiator saat ini terus berusaha melakukan perundingan namun belum membuahkan hasil. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kalau berhubungan komunikasi tentang rakyat dan Jelang Ramadan, tim Subdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Papua Barat mengirim anggotanya untuk memantau harga bahan pokok makanan di wilayah Papua Barat. Seperti biasa menjelang bulan puasa, sejumlah harga kebutuhan pokok sudah mulai naik karena permintaan tinggi. Dari hasil pemantauan di sejumlah pasar, polisi belum melihat terjadi kenaikan harga bahan pokok. Laporan disampaikan anggota melalui aplikasi yang terhubung dengan Satgas Pangan Mabes Polri. Aplikasi ini juga digunakan untuk mengecek ketersediaan bahan pokok di beberapa gudang di Papua Barat, sehingga bisa diantisipasi bila terjadi kekurangan. Kelangkaan bapok, khususnya bapokting ya, bahan pokok penting, yang dimana salah satunya minyak goreng mungkin ya. Kami kemarin sudah berkoordinasi di masing-masing para distributor untuk persediaan minyak goreng. Untuk Polda Papua Barat terbantu karena ada subsidi dari pemerintah, yaitu minyak goreng yang bermerek Minyak Kita, yang sudah didistribusikan sejak tahun lalu. Ya, saat ini belum ada laporan yang masuk dan kami juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Perindak maupun dinas terkait. Belum ada laporan untuk hal-hal seperti itu. Ya, kami juga mengecek ke lapangan. Waktu itu kami sempat mengkhawatirkan karena adanya subsidi dari pemerintah terkait dengan minyak goreng. Ya, kami waspada akan hal itu, tapi waktu kami mengecek secara langsung di lapangan tidak ada. Polda Papua Barat sejauh ini juga belum menemukan indikasi penimbunan minyak goreng kita di pasaran, sehingga harga minyak goreng kita yang disubsidi pemerintah masih terpantau normal. Satgas Pangan Polda Papua Barat juga berkoordinasi dengan dinas terkait di Manokwari untuk menekan inflasi di Papua Barat, salah satunya dengan menggelar pasar murah. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, Pemkab Merauke akan melakukan pembatasan jam operasional tempat hiburan malam untuk menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Wilayah Merauke menyatakan siap dan mendukung dan menerapkan pembatasan operasional yang diberlakukan Pemkab. Kami sebagai pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia yang mewadahi tempat hiburan malam siap untuk melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pembatasan jam tayang tempat hiburan malam pada saat bulan puasa tahun ini. Oleh sebab itu, kami telah rapat koordinasi kemarin tanggal 14 dengan antara teman-teman yang di bawah naungan PRI agar pada hari pertama, kedua, dan ketiga awal puasa kita tutup. Dan untuk pembatasan jam tayang, kami siap mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni mulai dari jam 9 malam
sampai jam 1 malam. Itu kami siap untuk menerima dan melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar terlaksana ibadah puasa yang maksimal bagi anggota kami yang ada di tempat hiburan malam. Sama dengan tahun sebelumnya, kebijakan tersebut diberlakukan tidak hanya tempat hiburan malam, namun juga lokalisasi yang beroperasi pada siang hari. Sementara untuk malam hari, jam operasional tempat hiburan malam diizinkan buka pukul 9 hingga pukul 12 malam. Sementara itu, Satuan Lantas Polres Merauke juga gencar melakukan patroli dan razia agar masyarakat aman dan nyaman menjalankan ibadah puasa. Namun, razia hanya bersifat teguran bila ditemukan pelanggaran. Di mana kita mendapatkan beberapa pelanggaran, yaitu kita sudah lakukan penindakan kepada pelanggar yang cukup banyak melanggar dalam hal ini, seperti kebanyakan tidak menggunakan plat nomor dan tidak menggunakan helm, baik itu roda 2 maupun roda 4 atau roda 6, khusus yang tidak menggunakan plat nomor untuk kendaraan roda 4 atau roda 6. Sehingga dalam pelaksanaan tadi pagi kita melakukan penindakan sebanyak 16 pelanggar, sementara sebanyak 33 pelanggar yang kita berikan teguran karena sifatnya masih ringan. Jadi kami himbau untuk segera berlaku tertib dalam berlalu lintas di jalan raya. Dalam razia yang dilakukan Sabtu lalu di depan markas Lantas, polisi menemukan pengendara melakukan pelanggaran dan menilang belasan pengendara karena tidak menggunakan helm dan kelengkapan kendaraan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebagai institusi yang penting di Republik ini, Polri sejatinya membutuhkan masukan dan kritik agar lebih profesional dalam melayani masyarakat. Seruan ini sudah sering disampaikan petinggi Polri baik di pusat maupun daerah, termasuk Polres Merauke. Belakangan, Polres Merauke memang mendapat citra buruk karena seorang tahanan melarikan diri dari sel penjara akibat kelalaian anggota yang bertugas. Untuk itu, Kapolres meminta masyarakat agar memberikan kritik agar kasus ini tidak terulang kembali. Kesempatan pertama saya sampaikan kepada masyarakat, saran masukan apa yang disampaikan kepada pimpinan Polri bahwa kita menerima aspirasi, ya jangan pernah merasa tidak nyaman. Ya, saat ini eranya sudah berbeda, jadi tahunnya sudah berbeda. Kita kita sebagai anggota Polri, sebagai pelayan pelindung pengayom penegak hukum, harus bisa menerima saran dan masukan dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Itu komitmen Polri. Jadi ada yang diberikan reward, ada yang diberikan punishment, biar balance dan adil. Itu dia. Salah satu langkah yang diambil Polres Merauke untuk memperbaiki pelayanan adalah dengan memecat secara tidak hormat 5 anggota yang tidak disiplin beberapa waktu yang lalu. Kapolres berharap langkah ini bisa membantu memperbaiki citra kepolisian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini, jumlah bidan di pedalaman Merauke masih sangat kurang, padahal masyarakat sangat membutuhkan profesi mereka. Sebagian besar tugas bidan untuk sementara ditangani tenaga kesehatan pembantu di daerah perkampungan. Menurut data Dinas Kesehatan Merauke, dari 140 kampung, hanya ada 70 tenaga bidan yang bertugas. Dinkes Merauke saat ini sedang berupaya untuk menutupi kekurangan tenaga bidan di kampung-kampung agar ibu yang akan bersalin dan bayi dapat tertangani dengan baik. Kebutuhan bidan di Kota Merauke ini di 22 distrik, apa sudah cukup sampai dengan saat ini, dokter? Ya, kalau untuk puskesmas sudah. Puskesmas untuk mengisi aja di kampung-kampung. Nah, kalau di kampung-kampung sampai dengan saat ini kira-kira diperlukan berapa bidan itu, dok? Kita mungkin dari 147 pustu baru tidak sampai 50% terisi bidan. Gitu. Jadi sementara penanganannya untuk kekurangan bidan butuh ya 70-an bidan. 70-an bidan itu ya. Nah, untuk sementara ini penanganan ibu melahirkan di kampung-kampung itu yang tanpa atau kekurangan bidan itu ditangani oleh siapa, dok?
Ya ada perawat yang mengisi, cuma kan kita harap bisanya minimal, kita rencana sih minimal 2 kan, satu kampung ada perawat, ada bidan. Untuk jumlah bidan keseluruhan ada yang di Kota Bogor berapa banyak? 365. Nah, untuk spesifikasi mereka yang honor, kemudian sudah ASN itu berapaan dok kira-kira? Kita misalnya di puskesmas ya, di puskesmas itu tenaga honor kita lebih dari 300. Bidan itu mungkin separuhan. Separuhan ya. Selama ini warga banyak yang kecewa karena mereka tidak mendapat pelayanan yang baik ketika harus bersalin disebabkan tidak adanya bidan yang mau bertugas di pedalaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 20 pengusaha kopi dari berbagai kafe dan restoran di Merauke ambil bagian dalam festival kopi yang digelar di halaman kantor Bupati Sabtu lalu. Setiap peserta menyajikan berbagai jenis kopi andalan mereka untuk menarik peminat kopi yang hadir dalam festival ini. Festival kopi sudah beberapa kali digelar di Merauke dan diharapkan bisa meningkatkan dan memajukan produsen kopi lokal. Ya, kita lokal pride Om. Jadi kita pakai kopi lokal Merauke dari Yenan. Jenisnya dia sebenarnya antara Excelsa sama Robusta. Oh gitu. Ya, ada berapa jenis yang ada siapkan di sini? Di sini ada Arabica sama Robusta. Robusta gitu ya. Untuk lokal kita mainnya di Excelsa atau enggak karena kita Merauke dataran rendah, jadi lebih cocoknya dia memang Robusta atau enggak Excelsa. Robusta. Yang paling diminati kopi jenis apa di sini? Kalau untuk jenis kopi susu Robusta Om. Robusta ya. Kalau untuk non susu atau enggak yang mau yang murni, dia mainnya di Arabica. Cara penyajiannya seperti apa? Kita ada manual brewing atau enggak kita nanti pakai mesin espresso. Ini kopi apa saja yang disiapkan di tempat Anda ini? Kalau dari kedai kita menyediakan kopi dari kopi Toraja, kopi Temanggung, terus kopi Jagebob ada. Jagebob ya. Dari Merauke. Oh gitu. Jadi khusus untuk kopi Jagebob itu kopi lokal ya? Iya. Nah, yang menjadi unggulan Anda kopi apa di sini? Kopi susu. Kopi espresso. Espresso itu ya, andalan itu ya. Penyajiannya seperti apa? Universal apa ada khusus untuk penyajiannya? Penyajiannya mungkin ada yang khusus, ada yang untuk universal juga. Ini ada kopi muting sama kopi Jagebob. Yang paling kau andalkan apa yang paling? Kopi muting. Kopi mutingnya. Itu penyajiannya seperti apa itu? Penyajiannya ini kita ada manual brewing sama kopi susu sama black coffee. Black coffee ya. Perbedaannya dia kalau di muting ada kopi robusta, dia pahit, ada maksimalisi. Kalau di Jagebob ini dia ada tingkat keasaman. Oh gitu. Tapi kalau peminat lebih banyak yang mana? Lebih enaknya kopi muting. Peminatnya? Peminatnya kopi muting. Festival kopi itu juga bertujuan untuk memperkenalkan produk kopi lokal asal Muting dan kopi Jagebob asal Merauke yang saat ini sedang populer. Namun kedua jenis kopi ini masih perlu dipromosikan lebih luas agar bisa dikenal masyarakat Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.